البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di 151. Qala al-muallifu rahimahullah, summa ba'da haula'i salasah ashabus syural khamsah. Si penulis mengatakan, kemudian setelah mereka bertiga, yang paling utama adalah para peserta musyawarah yang 5. Wahumul khamsatul ladzina sayadkuruhul muallif. Mereka adalah 5 orang yang akan disebutkan oleh si penulis. Wa ma'ahum Utsman, fayakunus shawab annahum sittah. Berarti yang benar mereka adalah 6. Utsman ibnu Affan, wa Ali ibnu Abi Thalib, wa Thalhah, wa Zubair, wa Abdurrahman ibnu Auf, wa Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Jadi yang maksudnya 5 adalah yang apa itu? Selain Utsman. Karena Utsman nanti memang ikut musyawarah, cuma Utsman sudah disebutkan dalam ijma yang paling utama. Jadi itu yang beliau maksudkan. Tamam. Fahaula'i ja'ala Umaru radhiyallahu anhul amra syura bainahum. Maka mereka ini, Umar radhiyallahu an menjadikan urusan ini, amr yaitu apa? Imarah, pemerintahan, dimusyawarahkan di antara mereka. Lamma tu'in, ketika beliau ditusuk oleh si kafir munafik itu. Siapa itu? Abu Lu'lu al-Majusi itu. Enggak berani berhadapan langsung. Tapi apa? Ketika Umar sedang sholat, ini licik sama sekali, bukan pahlawan. Tapi dia pahlawannya Rafidhah, dikatakan sebagai pahlawan Islam. Nauzubillah. Wa qala kulluhum yasluhu lil khilafah. Imam Ahmad mengatakan mereka semua layak untuk menjadi khalifah. Wa kulluhum imam, mereka semua adalah imam. Wa dhahabal imamu Ahmad fi taslisi bi Utsman. Imam Ahmad berpendapat yang ketiga memang Utsman. Wa tarbi'i bi Ali, dan yang keempat adalah Ali. Ila hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, jadi dalilnya ini. Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayy. Kami dulu menghitung dalam keadaan Rasulullah SAW masih hidup, wa ashabuhu mutawafirun, dan para sahabat Rasulullah itu masih banyak. Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman, summa naskut, lalu kami diam. Qala Abdullah ibnul Imam Ahmad fi sunnah, sa'altu abi anit tafdili baina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Saya bertanya pada ayah saya tentang pengutamaan antara Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Faqala abi rahimahullah, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali rabi' minal khulafa. Baik, urutannya demikian. Kemudian qultu li abi inna qauman yaquluna innahu laisa bi khalifah, yakni aliyan. Saya berkata pada ayah saya, sesungguhnya suatu kaum mengatakan dia ini bukan khalifah, yaitu Ali. Qal hada qaulu su'in rodi, ini adalah ucapan yang buruk dan hina. Baik. Karena para Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis Safinah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abi Dawud itu, khilafatun nubuwah salasuna sanah. Kekhilafahan yang bersifat kenabian itu 30 tahun, dan terbukti berarti apa? Memang kenyataannya Ali masuk di situ. Kalau tidak berarti selama kurang lebih 4 tahun siapa yang memegangnya? Berarti 4 tahun kah? Misalkan apa? Abu Bakar 2 tahun, kemudian Umar 10 tahun, jadi 12. Kemudian Utsman 12 juga, jadi 24. Berarti 6 ya. Baik, 6 tahun Ali. Kurang lebih adalah 5 tahun 6 bulan. Kemudian dilengkapi dengan Al-Hasan. Baik. Kalau Ali bukan khalifah berarti siapa yang memegangnya? Kosong. Tatkala kenyataannya Ali yang memegang dan Nabi mengatakan khilafatun nubuwah, jadi memang Ali adalah khalifah, bahkan terbaik yang keempat dibandingkan dengan Muawiyah misalkan atau yang lain. Qal wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna lahu ya Amiral Mukminin. Imam Ahmad mengatakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali,
Wahai Amirul Mukminin, afanukadzibuhum, apakah kita akan mendustakan para sahabat Rasulullah? Baik. Waqad hajja bin nasi Ali. Ali telah berhaji memimpin manusia. Baik. Waqata, dan melakukan pemotongan tangan, rajam, wa aqamal hudud, menegakkan had. Kalau bukan amir lalu apa? Kalau bukan khalifah atau Amirul Mukminin. Wa qata ayatas sarik, memotong tangan pencuri, wa rajamaz zani, merajam pezina. Fala yakunu hadza illa khalifah, tidak ada yang menegakkan ini kecuali khalifah. Baik, telah dinukilkan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau ijma' bahwasanya tidak ada yang melakukan had kecuali adalah apa? Umara. Rakyat jelata tak boleh tahu-tahu merajam tetangga. Bahaya. Qultu li abi man ihtajja bi hadisi Abidah annahu qala li Ali, Abidah As-Salmani siqah. Kayak orang yang berhujjah dengan hadis Abidah, bahwasanya dia berkata pada Ali, ra'yuka fil jamaah ahabbu ilayya min ra'yika fil furqah. Pendapat Anda di dalam jamaah lebih saya sukai daripada pendapat Anda di dalam perpecahan. Tapi gimana kalau seperti ini? Walaupun nggak ada hujjah di dalam hadis, dalam asar ini, namanya ada apa? Sehingga dikatakan Ali bukan khalifah. Tak ada kena-mengena, karena ini case-nya lain. Faqala abi innama arada Amirul Mukminin bidzalik an yad'a nafsahu bitawadu. Hanyalah Amirul Mukminin menginginkan dengan itu, yaitu beliau menghinakan dirinya, wadu'a yad'u, yaitu apa? Merendahkan dirinya dengan ketawaduan. Qauluhu khabbatna fitnah, kita ini dilanggar oleh fitnah. Tayyib, tawadhu'a bidzalik, beliau tawadhu dengan itu. Maksudnya yaitu apa? Ketika beliau dipaksa untuk jadi khalifah, padahal waktu itu khalifahnya Utsman, cuma masalahnya Utsman sudah dibunuh oleh Khawarij, mau tidak mau harus ada yang dinaikkan. Tayyib, jadi apa? Kami sekarang diterpa oleh fitnah, sebentar lagi akan timbul fitnah besar itu. Ya, ini beliau tawadhu, jelas beliau berhak di masa itu, sebagaimana kata Syekhul Islam di dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, yaitu setelah wafatnya Utsman, Ali adalah orang terbaik di seluruh penduduk bumi. Siapa lagi? Tayyib, fa Ali baya'ahu aksaru ahlil halli al-aqdi. Enggak tahu ini apakah ada wawunya, ahlul halli wal aqdi. Ali dibaiat oleh jumhur ahlul halli wal aqdi. Ahlul hal yaitu yang berhak untuk melakukan hulul, menguraikan permasalahan, wal aqd yaitu mengikat suatu perjanjian dan sebagainya. Fasabatat lahul bai'ah, maka baiat telah menjadi pasti untuk beliau. Wamtana Muawiyah wa ahlus Syam, ini ijtihad Muawiyah dan ahlus Syam, beliau tidak mau membaiat ijtihad. Kenapa? Karena beliau merasa ini pamannya terbunuh dan beliau berhak untuk menuntut darah, dan itu betul. Tapi apakah menuntut darah dengan yaitu apa menjadi alasan untuk tidak membaiat? Lalu siapa yang akan menegakkan had? Sementara waktu itu belum ada lagi Amirul Mukminin. Jadi harus apa? Harus ada Amirul Mukminin di situ untuk kemudian membantu menegakkan had bagi orang-orang yang merasa terdolimi, untuk orang yang merasa terdolimi, waliyul maqtul. Jadi niat pertama Muawiyah betul, yaitu apa? Ingin menuntut darah paman beliau, dan beliau berhak. Toyib, tapi apa? Ijtihad yang setelahnya keliru. Dengan tuntutan itu dia menuduh, yaitu apa? Ali yang merebut kekuasaan dan Ali tidak berhak untuk dibaiat. Nah, ini keliru. Toyib. Li'annahum talabu bidami Utsman, karena mereka menuntut darah Utsman. La li'annahu laisa ahlan lil khilafah. Bukan karena Muawiyah meyakini Ali tidak berhak menjadi khalifah, jelas beliau meyakini dalam asar-asar itu. Cuma apa? Dia tidak mau karena dia bengang menuduh Ali ikut bersekutu di dalam darah Utsman. Masalah layak, Ali jelas layak. Semua meyakini Ali itu layak. Fakanu muqirrina bil khilafati li Ali. Mereka mengakui kekhilafahan untuk Ali. Lakin kanu yutalibuna bidami Utsmana awalan. Tetapi mereka dulu menuntut agar diselesaikan darah Utsman pertama kali, dan ini ijtihad yang keliru. Harus ada imarah dulu baru ditegakkan had, dan inilah yang diperintahkan Ali. Kalian baiat saya dulu, kita menyatukan kekuatan, baru
Kemudian apa? Kita cari orang-orang yang membunuh Utsman. Wa ba'da liqtisas minal qitlah yubayyi'una aliyan. Setelah ada kisos dari pembunuhan, baru mereka akan membaiat aliyan. Yubayyi'una aliyan. Dan ini ijtihad yang keliru. Justru harus ada kepemimpinan dulu, baru ada kisos dan hukum-hukum yang lain. Qala Abu Hatim wa Abu Zur'ah fi dzikril i'tiqad alladhi ajma'a alaihi ahlul amsar. Abu Hatim dan Abu Zur'ah di dalam penyebutan akidah yang disepakati oleh para penduduk negeri-negeri, wa khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq. Orang terbaik di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar as-Siddiq, summa Umar bin Al-Khattab, summa Utsman bin Affan, summa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa humul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Mereka adalah khulafa' rasyidun yang terbimbing. Wa qala al-Barbahari fi syarhi sunnah qala Ta'mah ibnu Amr wa Sufyan ibnu Uyainah man waqafa inda Utsman wa Ali fahuwa syi'i. Barang siapa tawakuf tentang masalah pengutamaan Utsman dan Ali, merasa ragu siapa yang betul, siapa yang lebih utama, maka dia syi'i. Harusnya yakin Utsman dulu baru Ali. La yu'addalu wa la yukallam. Dia tidak boleh ditakdil, yaitu apa? Dipuji, dan tidak boleh diajak bicara. Wala yujalas, tidak boleh diajak duduk-duduk. Wa man qaddama aliyan ala Utsman fahuwa rafidhi. Tapi walaupun apa? Ini khilaf. Betul-betul khilaf besar di kalangan salaf. Dalam artian apa? Apakah sekedar dia mendahulukan Ali terhadap Utsman itu langsung rafidhi? Itu tidak betul. Tidak sampai separah ini. Ini ijtihad dua ulama tadi. Niatnya baik, tapi tak boleh sampai separah itu. Karena kalau tidak demikian berarti apa? Banyak imam salaf yang akan tertuduh sebagai rafidhi nanti, atau minimalnya adalah syi'i, seperti Al-A'mash akan dituduh demikian, Al-Hakim An-Naisaburi akan dituduh demikian, dan ini tuduhan yang terlampau berat. Demikian pula siapa? Abdur Razzaq akan dituduh sebagai rafidhi, dan itu tak betul. Cuma apa? Salah ijtihad menganggap Ali lebih utama daripada Utsman. Ini tidak sampai rafidhi. Kenapa? Ana tak ingat kalau As-Sauri, kalau tak salah di dalam Syarah Sunnah As-Sauri beliau betul. Karena apa? Sering As-Sauri itu menyelisih ahli Kufah, sering beliau. Wa qad rafadha asar ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini menolak asar Rasulullah menolak asar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ya memang ini ijtihad yang keliru dari orang yang mengutamakan Ali di atas Utsman. Karena ijma'nya para sahabat justru menunjukkan apa? Utsman itu yang ketiga. Yang lain-lain baru tawakuf. Apakah yang keempat itu Ali ataukah Abu Ubaidah dan sebagainya? Kalau Aisyah, beliau mengatakan yang keempat Abu Ubaidah. Tapi tiga yang pertama adalah apa? Ma'ruf, Utsman yang di situ. Jadi yang mengatakan Ali lebih utama memang keliru. Tapi kalau dikatakan sampai rafidhi tentunya tidak betul. Makanya Imam Ahmad ditanya siapakah Rafidhah itu, yaitu apa? Kata Imam Ahmad yang mencela Abu Bakar dan Umar, yaitu bukan masalah Ali Utsman, tapi yang lebih atas lagi, Abu Bakar dan Umar yang diserang. Inilah yang Rafidhah. Tapi ini ijtihad dari dua ulama tadi. Wa man qaddamal arba'ah ala jama'atihim. Dan barang siapa mendahulukan imam yang empat, dohirnya gitu ya, empat di atas jamaah mereka, wa tarahama alal baqin, ini yang betul tentunya, mendahulukan khulafaur rasyidin yang empat di atas semua para sahabat, dan mendoakan rahmat kepada yang lainnya, wa kafaan zilaan zalalihim, dan menahan diri dari ketergelinciran para sahabat, fahuwa ala tariqil istiqamah, maka ada dia atau di atas jalan istiqamah wal huda dan petunjuk fi hadzal bab, dalam bab ini. Thayyib. Wa rawal Khallal fi sunnah bi sanadin sahihin an Shalih ibnil Imami Ahmad rahimahullah, dan Shalih ini anak sulung, kalau Abdullah ini anak kedua. Tapi apa? Si adik memang lebih hebat daripada si abang, tapi abangnya sendiri sikoh. Thayyib. Beliau terpaksa jadi apa? Jadi qadhi. Ketika dibaiat jadi qadhi dia nangis.
Dia mengatakan kalau ayah saya tahu saya pasti dihajar, tapi keluarga lapar, kasihan. Nah, terpaksa bekerja jadi qadhi. Tapi beliau sikoh. Anahu sa'alahu amman la yufaddilu Abu Bakrin wa Umar. Bahwasanya Soleh bertanya kepada ayahnya tentang orang yang tidak mau mengutamakan Abu Bakar dan Umar ala ghairihima, di atas yang selainnya. Qal as-sunnatu indana fit tafdil. Yang sunnah menurut kami, yaitu apa? Prinsip sunnah menurut kami adalah mengutamakan itu, mengutamakan dua orang pertama tadi di atas yang lain. Maqala Ibnu Umar. Ataukah ini baru jawabannya kah? Baru khabarnya. As-sunnatu indana fit tafdil maqala Ibnu Umar. Baik. Prinsip sunnah menurut kami dalam masalah pengutamaan adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun. Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa naskut. Baik. Qala al-musannif tsumma ba'da ashabis syura ahlu badrin minal muhajirin. Kemudian setelah ashabus syura, yang paling utama berikutnya adalah ahli Badr dari kalangan muhajirin. Ahli Badr yang tentunya selain orang-orang yang selain apa, tokoh yang 4 itu. Nah, sisa-sisa ahli Badr tapi yang muhajirin. Yakni yalunahum fil fadilah, yaitu yang menyusuli mereka setelah 4 itu. Waliya yali, yaitu menyusuli dan paling dekat dalam keutamaan. Oh, berarti apa? Setelah ashabus syura. Wa ashabus syura yukammiluna al-asyarah al-mubasysyarina bil jannah. Ashabus syura ini melengkapi 10 orang yang diberi kabar gembira untuk masuk surga. Baik. Wa minhum aidan Abu Ubaidah ibnul Jarrah wa Sa'id ibn Zaid ibni Amr ibn Nufail. Baik. Nah, dengan ini maka lengkap jadi 10. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam, yaitu apa? Sebelum masuk ke ahli Badr adalah 10 yang dijamin masuk surga, baru ahli Badr. Enggak masalah, ini khilaf sikit-sikit aja masalah ini antara ashabus syura dengan apa itu yang 10 yang dijamin masuk surga. Tapi jelas apa? Semuanya termasuk 10 kan ashabus syura itu, semuanya di situ. Summa qal, lalu mengatakan summa ahlu badrin minal ansor, menunjukkan apa? Memang muhajirin dulu baru ansor. Dalam Quran di 3 tempat semuanya selalu mendahulukan muhajirin. Li'anna ahla badrin qisman, karena penduduk Badar, peserta perang Badar itu ada 2 macam, muhajirun wa ansor. Fal muhajirun afdal, muhajirun itu yang paling utama. Seperti misalkan dalam surat apa itu? At-Taubah, yaitu apa? Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Kemudian dalam At-Taubah juga laqad laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Kemudian juga apa? Lil fuqara'il muhajirina lil fuqara muhajirin ya. Gimana kelanjutannya itu? Usiru fi sabilillah. Enggak, untuk yang sebentar. Untuk yang di dalam surat apa? Al-Hasyr kah? Dalam Al-Hasyr. Pinjam. Ya, ini memang pembahasannya tentang itu. Cuma lafaz awalnya gimana? Lafaz awalnya itu Allahul musta'an. Yaitu apa? Lil fuqara'il muhajirin, betul. Tapi yang ukhriju, ana tadi salah ya. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana, dan seterusnya sampai walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Lil fuqara' muhajirin alladzina ukhriju. Tayyib. Dalam Al-Hasyr. Jazakumullahu khairan. Summa yalihimul ansar, kemudian yang menyusuli mereka yang terdekat adalah ansar min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga apa yang disebutkan oleh Syekh Muqbil di dalam Al-Jami'us Shahih, yaitu Rasulullah SAW menjadikan muhajirin itu di sebelah kanan dan ansar di sebelah kiri, dan orang yang lain di belakang di dalam masalah suatu ketika di peristiwa sholat. Ala qadril hijrah, sesuai dengan kadar hijrah, wasabiqah awalan, dan juga apa? Siapa yang lebih dulu. Fa awwalu man taqaddamat hijratuhu afdal, maka orang yang lebih
dulu berhijrah, hijrahnya memang lebih dulu, maka dia yang lebih utama. Wa man taqaddama islamuhu afdal, yang Islamnya lebih dulu, dia juga yang lebih utama. Baik. Walladzi aslama awwalan wa shalla ilal qiblatain afdal, yang masuk Islam pertama dan sholat ke arah dua kiblat itu yang paling utama. Sempat mengalami peristiwa itu. Peristiwa sebelum apa berarti? Sebelum pemindahan kiblat. Walladzi aslama qabla al-Hudaybiyah afdal. Nah, ini semua sabiqunal awwalun. Batas akhirnya adalah peristiwa Hudaybiyah di tahun 6 Hijriah itu. Summa afdalun nasi ba'da haula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang paling utama setelah mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Yang setelah Hudaybiyah. Seperti siapa? Abdurrahman, seperti Amr ibnul As, dan siapa yang menyertainya waktu itu? Khalid ibnul Walid. Keluar dari Makkah berhijrah ke Madinah setelah perjanjian Hudaybiyah itu. Kemudian yang Fathu Makkah dan seterusnya. Semuanya para sahabat. Wa qarnuhu alladzi bu'isa fihim, dan generasi beliau yang mana beliau diutuskan di tengah-tengah mereka. Isyaratan ila qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai isyarat kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Orang terbaik adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, lalu yang setelah mereka. Baik, muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, juga dari Aisyah, juga dari Abi Hurairah dan beberapa sahabat yang lain. Dari Imran bin Husain dan yang lain-lain. Wa hadhil qurun hiyal qurunul mufaddalatus salasah. Generasi-generasi ini, inilah tiga generasi yang diutamakan oleh Rasulullah, bukan orang lain yang mengutamakan. Wa amma ahlul bidah, adapun para ahlul bidah, fa innahum ala khilafi mu'taqati ahli sunnati wa jamaah fi sahabah. Mereka menyelisihi keyakinan ahlu sunnah wa jamaah tentang sahabat. Wa hum ta'ifatan, mereka ada dua kelompok, nawasib war rawafid. Ar-rawafid alladzina rafadu Zaid bin Ali ibnil Husain. Rawafid mereka adalah yang menolak Zaid bin Ali bin Husain ketika beliau mentazkiyah Abu Bakar dan Umar. Tayyib, lamma sa'aluhu an Abi Bakrin wa Umar, tatkala mereka bertanya kepadanya tentang Abu Bakar dan Umar, faqal huma wazira jaddi, mereka berdua adalah pembantu. Bahasa kita agak kasar sih ya, pembantu, padahal wazir itu derajatnya sangat tinggi sebagai menteri dan sebagainya. Menteri dari kakek saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farafadu, lalu mereka pun menolak Zaid bin Ali. Faqal rafatumuni, beliau mengatakan kalian menolakku, padahal beliau ahli bait dan dianggap imam oleh mereka. Fa summu ar-rafidah, maka mereka pun dinamakan sebagai rafidah. Wa kanu qabla dzalika yusammunal khashabiyah, mereka sebelum itu dinamakan sebagai khashabiyah, li'annahum qalu nuqatilu bil khashab, karena mereka mengatakan kita berperang dengan kayu saja. Wala nuqatilu bisayf hatta yakhrujal mahdi, kita tidak berperang dengan pedang sehingga keluar Mahdi, tapi dusta. Mereka selalu selalu siap membunuh kaum muslimin. Bahkan ini sudah terjadi pemberontakan. Mereka menyemangati Zaid untuk untuk memberontak kepada khilafah Bani Umayyah dengan pedang. Nah, ketika keadaan sudah terdesak, mereka tanya pada Zaid, bagaimana pandangan Anda tentang Abu Bakar dan Umar? Lalu beliau memuji. Setelah itu mereka meninggalkan beliau. Jadi dusta aja, memang mereka pendusta sih ya. Untuk mengatakan kita perang dengan kayu, nggak ada, itu dusta aja. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Dan si Zaid rahimahullah sudah diingatkan, Rafidah sudah orang-orang itu sudah sering menipu siapa? Menipu Al-Husain. Dan Al-Husain juga sudah diingatkan bahwasanya orang-orang itu sudah menipu Ali dulunya. Baik. Jadi dusta kalau mereka dikatakan mereka pakai kayu, kenyataannya mereka pakai pedang. Cuma kalau dalam suasana susah mereka memang lari. Rafidah. Allah.